Apakah salat tahiyat masjid hanya dilakukan di masjid jami saja yang diadakan salat Jumat? Tidak. Tahiyat masjid itu salat yang dilakukan di masjid, baik masjid jami maupun masjid yang bukan jami. Pokoknya masjid. Musola masuk masjid nggak Pak? Masjid. Langgar masuk masjid nggak? Masjid. Cuma salat jangan dilanggar. Ya. Surau masjid bukan masjid. Pokoknya segala tempat yang memang dikhususkan itu sebagai sholat dan diadakan sholat berjamaah lima waktu, itu disebut dengan masjid. Maka disyariatkan kita untuk sholat tahiyat masjid. Kalau di Indonesia kan ada istilah masjid, musola, surau, gitu kan. Itu kan istilahnya orang Indonesia aja Pak sebetulnya. Kalau di Saudi Arabia nggak dikenal ada musola. Musola itu justru di zaman Rasulullah itu tanah lapang yang digunakan untuk sholat id, itu musola namanya. Minta didoain Ustadz agar bisa melunasi hutang-hutang kami yang sangat meresahkan kami. Semoga dipermudah oleh Allah untuk bayar hutang. Ya amin ya rabbal alamin. Tapi antum jangan sedih Pak. Karena Rasulullah ketika meninggal dunia pun juga ninggalin hutang. Iya. Baju besinya yang masih digadaikan kepada orang Yahudi. Ustadz, saya mempunyai istri yang saya tidak izinkan untuk bekerja di luar. Tetapi Ustadz, terkadang istri saya merasa malu ketika bertemu teman-temannya yang bekerja di luar. Dan juga malu terhadap keluarga saya Ustadz. Saya minta nasihatnya Ustadz. Bilang ke istri, kamu malu sama teman-teman kamu? Malulah. Kamu malu sama keluarga saya? Malu. Kamu malu gak sama Allah? Malu gak sama Allah? Sementara Allah yang memerintahkan kamu untuk banyak-banyak tinggal di rumah. Allah berfirman, waqarna fi buyutikunna. Wahai para wanita, tinggallah kamu di rumah-rumah kamu. Masa kamu malu mengamalkan perintah Allah? Iya, jangan malu sayangku, cintaku. Iya. Biar orang mencemoohkan kamu asal Allah ridho kepada kamu. Dan kamu, ya, Masya Allah, Alhamdulillah, terpelihara kesucian dirimu. Itu lebih baik buat kamu. Insya Allah untuk masalah uang saya cukupi kamu insya Allah. Kamu nggak usah khawatir kalau saya meninggal dunia bagaimana. Saya akan usahakan mudah-mudahan ada pekerjaan yang mudah-mudahan bisa kamu teruskan setelah saya meninggal dunia insya Allah. Tenangkan hati istri Pak. Yakinkan bahwa yang ia lakukan itu yang dicintai, yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba antum ajak dia berpikir, kalau kamu bekerja di luar, ini anak-anak kita siapa yang mendidik mah? Apakah kita akan rela anak-anak kita dididik sama pembantu? Jangan sampai. Bagaimana kalau anak kita berkata kepada kita, "Mah, kalau mama punya emas 2 kilo, mau nggak dititipin ke pembantu?" Ya nggak maulah. Kenapa mah? Ya takut diambil. Oh berarti emas itu lebih berharga daripada saya ya mah ya. Kok saya titipin ke pembantu? Ya, mikir dong mah, mikir. Apakah ada hadis sahih yang menjelaskan bahwa umur umat Islam hanya 1500 tahun? Dr. Umar bin Fallat bin Hasan al-Fallatah dalam kitab beliau Al-Wad' fil Hadis berkata, semua hadis
yang menyebutkan tentang umur umat Islam palsu. Semua hadis yang menyebutkan tentang umur umat Islam sekian itu semuanya apa? Palsu. Apalagi disebutkan dalam kitab Al-Fitan karya Abu Nuaim. Abu Nuaim bin Hammad ini terkenal kedhaifannya, Pak. Bagaimana kita akan bisa mempercayainya? Apalagi para ulama hadis semua mengatakan bahwa semua hadis, tidak ada satupun hadis yang sahih yang menyebutkan tentang umur umat Islam. Hanya Allah yang Maha tahu. Rasulullah SAW saja ditanya oleh malaikat Jibril, "Matas sa'ah?" Kapan hari kiamat? Apa kata Rasulullah? "Mal mas'ulu anna bi'alama minas sa'il." Yang ditanya dan yang bertanya sama-sama tidak tahu. Kita tahu-tahu menganggap umat Islam umurnya 1500. Kamu lebih pintar dari malaikat Jibril. Lebih pintar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Banyak orang yang melakukan dosa besar seperti durhaka kepada orang tua, riba, dan lain-lain. Ketika hidupnya Allah berikan kesulitan atau siksaan. Apakah orang tersebut masuk pada poin yang kedua? Mudah-mudahan. Dengan siksaannya tersebut Allah gugurkan dosa-dosa. Dengan cobaan-cobaan tersebut Allah gugurkan dosa-dosa. Mudah-mudahan. Ya, tapi kita tidak bisa memastikan bahwa dia bakalan begini dan begitu. Hanya Allah yang Maha tahu. Kita hanya berharap dan mendoakan mudah-mudahan demikian. Apakah orang yang di hari kiamat pahala yang hancur lebur bisa mengembalikan pahala yang telah hancur tersebut? Di hari kiamat beda Pak dengan dunia. Kalau di dunia antum menghancurkan amalan soleh antum dengan syirik, bisa diperbaiki. Di hari kiamat tidak bisa. Di hari kiamat tidak mungkin bisa diperbaiki lagi. Ya. Apakah orang yang kehilangan harta termasuk orang yang dipercepat siksanya? Masuk, karena itu ujian. Ya. Ketika antum hilang harta, sakit nggak hati antum? Sakit, dan setiap rasa sakit hati pun juga menggugurkan dosa. Kehilangan harta, kehilangan anak, dan yang lainnya. Kan itu ujian. Allah mengatakan apa? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sungguh kami akan uji kalian dengan apa? Dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Itu ujian semuanya. Kehilangan harta berarti masuknya pada apa? Kekurangan harta itu. Bagaimana caranya menghadirkan hati ketika dalam berdoa dan bersabar, Ustadz? Ketika berdoa, antum jangan mikir kemana-mana. Fokuskan untuk memahami doa yang antum panjatkan. Iya. Kalau antum berdoa pikirannya kemana-mana, yakin antum gak bakalan bisa khusyuk. Tapi ketika antum berdoa dan antum betul-betul memahami apa yang antum minta kepada Allah dengan kesungguhan hati, insya Allah itu akan memberikan kepada antum kekuatan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana seorang pedagang yang kebetulan sekarang lagi diuji sama Allah. Bukan kebetulan Mas, memang sedang diuji. Dengan jualan lagi sepi terus Ustaz. Dan alhamdulillah ana ngerti dan sabar. Tapi istri nggak sabar Ustaz. Mengeluh melulu. Kadang cekcok sering terjadi. Ana sudah jelaskan apa yang seperti Ustaz jelaskan. Bagaimana Ustaz? Iya, berarti antum diuji juga dengan istri. Bilang ke istri, ya terserah kamu mah. Kalau kamu nggak sabar, ya saya pulangkan kamu ke rumah bapak kamu. Bagaimana lagi, saya sudah berusaha mah. Ini kemampuan saya, yang mengatur rezeki bukan saya. Allah. Saya bukannya pemalas, tidak. Ya, saya sudah berusaha buka toko. Saya juga berusaha untuk mengiklankan ke orang-orang dan yang lainnya. Ternyata
sepi terus gimana dong? Ternyata si istrinya berpikir, tapi kamu harusnya mikir dong gimana supaya rame caranya. Nanya ke orang, bagaimana? Nah, mungkin kalau si istri maksudnya marah di situ memberikan apa? Masukan-masukan yang bagus. Mungkin selama ini kita ini sepinya karena kurangnya kita aktif dalam menjajakan ya barang dagangan kita. Ya kita hanya sebatas nunggu aja di toko. Tapi kalau kita istri misalnya yang keselnya karena antum sebagai seorang suami malas untuk menjajakan, coba dong kamu hadir tuh ke sana, ke sini, jajakan itu. Mudah-mudahan hal itu bisa memperbaiki. Terima baik-baik. Barangkali itu usulan yang baik dari istri, insya Allah. Iya. Tapi kalau memang antum sudah berusaha dan giat mencari dan ternyata istrinya tidak ridho dengan takdir Allah, silahkan antum berikan pilihan ke dia. Ya, saya sudah berusaha mah. Kalau kamu memang tidak ridho dengan rezeki saya, ya silakan saya akan pulangkan kamu ke orang tua kamu. Seperti dahulu Rasulullah SAW ketika para istrinya minta tambahan apa? Nafkah. Akhirnya Rasulullah meninggalkan mereka 29 hari. Setelah 29 hari lamanya Rasulullah memanggil satu persatu. Ya, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinata fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Hai istri-istriku, kalau kamu memang mengharapkan dunia saja dariku yang aku tidak mampu untuk memberikannya kepada kamu, maka aku akan berikan kesenangan dan aku akan ceraikan kamu baik-baik. Tapi kalau kamu menginginkan kehidupan Allah dan kehidupan akhirat dan untuk bisa hidup bersamaku, ya, saling membantu dalam bertakwa kepada Allah, silakan. Ahlan wa sahlan, welcome. Ya. Nah itu sampaikan kepada istri demikian. Tapi ingat ya, antum sebagai seorang suami pun juga jangan otoriter. Barangkali istri itu ngambek sama antum karena kamunya yang kurang giat. Coba dengarkan apa keluhan istri. Barangkali istri ada masukan-masukan yang bermanfaat ya dalam usaha kamu. Ana seorang ikhwan yang awam, Ustaz. Sama, ana juga awam, Pak. Kita sama-sama sedang menuntut ilmu. Ana seorang mahasiswa umur 20 tahun, alhamdulillah. Dulu pernah pacaran, gak usah cerita. Namun sudah ana putuskan. Ya ngapain aib diceritain? Ya. Sekarang alhamdulillah lingkungan dan teman-teman kampus berlandaskan Islam. Mulai dari situ hati sudah ya tergerak. Ana jadi rindu berdua-duaan dengan Allah. Namun takdir ana membawa ana kesibukan kerja sampingan setelah kuliah. Iman menjadi tarik ulur. Pertanyaan ana, sesungguhnya Allah menginginkan apa dari hamba, Pak Ustadz? Dan putus pacaran, loh? Diberi ilmu dan diberi kesibukan. Syukran. Alhamdulillah antum sudah lepas dari pacaran. Bersyukurlah kepada Allah. Tugas antum sekarang cari pasangan hidup yang bisa membantu antum untuk bertakwa kepada Allah. Setelah antum menuntut ilmu, antum bekerja, kok saya setelah bekerja malah tarik ulur? Iya, karena antum belum punya pasangan. Masih jomblo. Makanya kata Rasulullah SAW, sebaik-baiknya harta yang Allah berikan kepada seorang hamba, istri yang membantu dia untuk menaati Allah. Coba cari istri yang membantu dan mengingatkan dia, yang memberikan semangat dia menuntut ilmu. Coba, antum sudah punya pekerjaan, sudah, alhamdulillah. Nunggu apa lagi? Nanti Ustadz kalau punya rumah, punya mobil. Bagaimana kalau antum punya rumahnya umur 40 tahun? Punya mobilnya untuk umur 50 tahun. Udah tua baru nikah. Jangan. Allah berfirman, "Iyakunu fuqara yughnihillahu min fadlih."
Jika mereka fakir, Allah akan kaya rayakan dengan karunia-Nya. Maksudnya dengan pernikahan tersebut. Menikah. Makanya anak anjurkan kepada yang menanya tadi, segera mencari pasangan yang solihah, yang membantu antum untuk selalu apa? Bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan dengan pernikahan antum Allah berkahi antum, Allah berkahi harta antum. Antum semakin menjadi semangat lagi untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Bagaimana membedakan rasa ujub atau bangga karena melakukan kebaikan dengan bersyukur karena diberikan kemudahan untuk berbuat kebaikan? Kalau kita diberikan kebaikan, kemudian kita bersyukur kepada Allah, itu namanya syukur. Tapi kalau kita melakukan kebaikan, lalu kita merasa diri kita lebih baik, itu namanya ujub. Beda, Pak. Ya, sangat jauh berbeda antara ini dan itu. Ada orang yang bilang seorang murid yang membacakan Al-Quran dan beramal untuk gurunya itu akan sampai. Dengan dalil salah satu dari perkara yang akan dibawa mati yaitu ilmu yang bermanfaat. Bagaimana Ustadz? Kalau antum punya guru dan guru itu yang mengajarkan antum banyak ilmu, lalu antum amalkan setelah guru antum meninggal dunia, tanpa antum niatkan buat guru pun sudah sampai. Kenapa? Karena ya itu adalah hasil usaha guru yang sudah capek menyampaikan ilmu kepada antum, lalu antum amalkan, alhamdulillah. Maka itulah yang disebut dengan ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ya. Apa bedanya musibah dengan adab? Musibah itu menimpa ya semua orang. Adab disebut adab kalau itu sebagai pembalasan perbuatan keburukan seorang hamba. Maka itu disebut dengan apa? Adab. Ya. Makanya untuk orang yang beriman, kalau dia beramal soleh, lalu ia terkena musibah, itu bukan adab, tapi ujian, pelebur dosa buat dia. Tapi kalau orang ini banyak berbuat maksiat, terkena musibah, bisa jadi adab buat dia. Iya. Jadi adab itu lebih identik dengan maksiat, Pak. Sedangkan musibah itu tidak identik dengan maksiat. Terkadang menimpa orang beriman, bahkan juga musibah menimpa orang-orang yang tidak beriman. Apakah boleh mengingatkan tetangga-tetangga kita dari orang yang suka menyebar fitnah dengan lisannya, Ustadz? Karena dengan lisannya banyak masalah yang terjadi di lingkungan. Kalau memang kita tahu bahwa orang ini lisannya itu selalu bikin masalah, memfitnah dan yang lain, boleh. Makanya Imam Nawawi ketika membahas tentang masalah ghibah, beliau mengatakan dikecualikan dari ghibah 6 perkara yang boleh. Ghibah yang boleh itu apa? Di antaranya wa muhadzir, dan orang yang mengingatkan bahaya orang lain. Boleh kalau memang itu untuk kemaslahatan. Kita bilang ke tetangga, maaf Pak, itu orang tukang fitnah, begini, supaya antum berhati-hati aja. Silakan, boleh. Kalau memang itu dianggap maslahatnya besar. Kalau ada seseorang yang melaksanakan sholat wajib lalu dipanggil oleh ibunya, apakah lanjut sholat atau panggilan ibunya yang disahut? Sholat dulu dong. Karena sholat 5 waktu lebih wajib daripada panggilan ibu. Ya, karena kan yang wajib itu berderajat-derajat. Maka dari itulah sholat 5 waktu lebih dahulukan daripada memanggil sahutan orang tua. Nanti setelah sholat baru bilang ke ibu, maaf Bu, tadi saya sedang sholat. Minta maaf kepada dia. Semisal ada seorang pegawai yang bekerja di suatu perusahaan tertentu, dia kedatangan seorang konsumen. Lalu si konsumen ini menyuap pegawai tersebut, tetapi si pegawai tidak mau menerimanya karena sudah tahu hukumnya. Lalu si konsumen kembali
memberikan barang tersebut tapi atas nama hadiah, sama aja. Itu dirubah aja, dipoles itu, Pak. Tetap jangan diterima. Itu namanya hadayal ummal. Yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu itu Rasulullah mengirim orang untuk mengambil zakat. Sepulangnya orang ini berkata, "Ini zakat buat kalian, ini hadiah buat saya." Lalu Rasulullah marah dan bersabda, "Ada apa orang yang aku utus itu?" Ketika pulang ia berkata, "Ini zakat untuk kalian, ini hadiah buat saya." Afala yajlis fi baiti ummi wa abi? Kenapa dia tidak duduk saja di rumah ayah atau ibunya untuk menunggu ada yang dapat ngasih hadiah atau enggak? Hatinya, Pak, ini namanya hadayal umal, enggak boleh. Walaupun itu namanya hadiah tetap tidak boleh.